Hah? Nah, TVRI aman tuh.
Kabupaten Maluku Tenggara bersama staf Ketua MKKS bersama seluruh anggota dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan berkah dan hidayahnya kita dapat diperkenankan berkumpul bersama dalam rangka musyawarah kerja kepala sekolah MKKS SMP se-Kabupaten Maluku Tenggara dengan tema strategi penguatan literasi bagi kepala sekolah yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 6 Oktober 2023. Kami berdiskusi, berkolaborasi, tutur sebaya antara kami untuk membicarakan segala hal yang berhubungan dengan tugas pokok sebagai seorang kepala sekolah. Ini maksud dan tujuan kami bertemu setiap bulan untuk pelaksanaan kegiatan seperti ini. Jumlah kami saat ini SMP swasta maupun negeri yang ada di Maluku Tenggara sebanyak 49 satuan pendidikan, dan beberapa orang tidak berkesempatan hadir saat ini karena bertugas di ada kegiatan di luar daerah, dan beberapa orang lagi berhalangan hadir karena sakit. Adapun tema kegiatan kami hari ini yaitu strategi penguatan literasi bagi kepala sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang banyak yang sudah ganti nama. Kalau di dunia olahraga itu SKO terus STO. Tetapi dalam perkembangan pendidikan sekarang lebih hari, lebih modern, sampai kita punya menteri yang baru, kita punya menteri pendidikan ini yang mengharuskan kita untuk semua harus serba digitalisasi. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa kita juga tidak pernah ketinggalan untuk hal itu. Rekan-rekan guru, kepala sekolah yang saya hormati dan yang saya banggakan bahwa selain sebagai guru juga dititipkan satu jabatan sebagai kepala sekolah, di mana menjadi leader, menjadi pemimpin buat rekan-rekan guru yang lain, sekaligus juga kepada para siswa. Itu bukan hal yang mudah. Semua orang bisa, tetapi untuk melaksanakan tugas tidak semua orang bisa melaksanakan tugas itu, karena kita harus bersabar menanti dan banyak hal. Selain mengurus administrasi sekolah, kita juga dititipkan dan tugas utama adalah sebagai guru. Rekan-rekan guru yang saya hormati, yang saya banggakan bahwa musyawarah kerja sekolah atau MKKS adalah forum yang sudah biasa, sudah ditentukan di lingkungan pendidikan, baik di tingkat SD, SMP sampai ke SMA. Dan tadi dalam laporan ketua panitia bahwa setiap bulan dilakukan pertemuan itu. Di situ tempat di mana kita bisa, kalau ada saya kan memang saya bebas untuk berdiskusi. Tetapi karena ini masa akhir jabatan, ya dipercayakan juga, diundang juga untuk hadir seperti itu. Jadi sebenarnya
Kalau kita bertukar pikiran, lalu tidak harus tempat yang bagus, kita di bawah pohon, di mana saja kita bertukar pikiran untuk bagaimana memajukan sekolah kita masing-masing. Karena saya juga kan harus dengar juga, selain saya dengar dari kepala dinasnya, kepala bidangnya, sekretarisnya, pengawas, jadi juga harus dengar langsung dari kepala sekolah yang mengelola sekolah itu secara langsung. Kalau misalkan tidak dengar langsung, lalu hanya dengar sana sini, oh ini begini, tidak akan mungkin menyelesaikan satu masalah. Lebih banyak isu fitnah daripada fakta yang ada di lapangan. Kalau saya kan sudah sering sampai ke situ ya, terlalu detail saya masuk ke musyawarahnya, tapi sebagai orang tua, sebagai kepala daerah, sebagai teman sejawat dulu, saya boleh menyampaikan pengalaman saya sebagai guru di luar yang lebih kecil seperti ini. Kalau kita dulu semua kumpul, kayaknya bicaranya sebenarnya terlalu umum. Tapi kalau seperti ini kita bicara dari hati ke hati. Bagaimana sih sekolah itu supaya maju? Maka diperlukan banyak inovasi, diperlukan banyak hal yang timbul dari ide dari guru itu sendiri. Saya mencoba kalau saya mengajar, saya tidak tahu fasilitas tidak akan memberikan dukungan. Misalkan kita kalau sekolah kan harus memberikan motivasi kepada rekan-rekan guru. Perlengkapan kita, laboratorium nggak ada, alat olahraga nggak ada, semua nggak ada. Bagaimana caranya harus memberikan motivasi supaya itu bisa terlaksana? Tidak harus menunggu laboratorium yang cukup, tidak harus menunggu sarana olahraga yang lengkap. Tidak. Apa yang ada di lingkungan kita, bagaimana kita usahakan untuk bisa menjawab taruhlah. Misalkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kurikulum itu sendiri, tujuan dari kurikulum itu sendiri sudah ditentukan tujuannya. Tetapi untuk mencapai tujuan kan diperlukan alat sarana prasarana. Alat prasarana itu nggak ada, sering ada tapi tidak mencukupi. Bagaimana caranya untuk mencapai kesalahan? Guru banyak inovasi. Makanya saya pernah bilang pada tahun 2020, one village, one inovasi. Dulu itu saya bilang satu kepala hoi harus punya satu inovasi, satu camat harus punya satu inovasi, satu kepala dinas harus punya satu inovasi. Begitu juga dulu dari kepala sekolah. Kira-kira apa yang kita mau kembangkan? Makanya MPPS tujuan kita diskusi ini loh, kita bikin di sana tuh begini. Yang lain, bagaimana kita diskusikan supaya bisa seperti dan kita uji. Karena orang di luar sana enak-enak saja mengusulkan ini ganti, ini ganti, ini ganti. Emang kamu tahu? Kalau kepentingan politik lalu ini ganti, ini ganti, ini ganti, ini geser sana, geser sini, buang sana, buang sini. Emangnya gampang. Yang pertama kita harus berhadapan dengan sistem administrasi. Yang kedua memindahkan, menggantikan seseorang, alasannya apa? Nah itu enak saja. Ini kan menjelang. Beta pemainnya sana, beta HP itu sepenuh. Kepala sekolah ini ganti boleh. Baru bisa mendukung ketong ke depan, dukung KSNK, urusannya belakang, yang penting siswanya berhasil. Sekarang sudah punya rumah dinas. NTD. Dulu kepala sekolah, saya ketemu kepala sekolah di Utara Barat, tidurnya dari tahun ke tahun di ruang kelas atau tidur di perpustakaan. Alhamdulillah puji Tuhan, dia sudah punya rumah dinas. Cuma sayangnya kadang-kadang rumah dinas yang dibangun kosong juga Pak pengawas, karena mereka tidak mau tinggal di situ. Misalkan taruhlah di Lara, di Neron, ada berapa tempat yang saya lihat kenapa rumah dinas kosong? Apakah waktu bangunannya jauh dari saya sih jauh juga? Apa dia tidak betah di sana atau bagaimana? Saya tahu. Jadi saya berusaha untuk melayani itu semua dan memang tidak akan 100%. Pasti. Dan kedudukan swasta dan negeri tidak ada bedanya. Semuanya diperlakukan sama. Kalau swasta itu kepala sekolahnya mau diberhentikan atau mau diganti, itu juga atas usul dari yayasan. Saya tidak semena-mena menggantikan kalau tanpa ada laporan pengawas, tanpa ada laporan dari bidang. Tapi kalau misalkan taruhlah dari yayasan minta yang ini,
Kebetulan ini sudah bertugas tempat lain, kita juga tidak akan memberikan. Kalau diperlukan di sekolah yang satu lagi, negeri yang satu lagi. Jadi yang kita utamakan ya memang betul-betul diperlukan oleh sekolah itu. Nah, yayasan itu sama saja kedudukannya, tidak ada bedanya. Karena ingat, sebelum ada sekolah negeri, ini yayasan lebih dulu ada dalam politik. Guru jalan yang lurus saja, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jangan menjadi tim sukses buat calon DPR, jangan menjadi tim sukses untuk calon bupati dan lain. Biarkanlah kami punya dunia yang abu-abu ini lurus. Karena ketika Bapak Ibu mencampuri urusan politik, disitulah Bapak Ibu cacat di situ. Hari ini Bapak tidak suka dengan saya, tidak ada masalah. Saya ikhlas, karena saya kerja karena Tuhan, bukan karena manusia. Apa yang saya lakukan kurang lebih 4-5 tahun ini dengan Bapak Ibu sudah dirasakan sedikit dalam dunia pendidikan. Dalam dunia-dunia yang lain sudah dirasakan sedikit. Lampu gelap, pintu besar sudah hari ini sudah terakhir waktu kita kemarin kirap merah putih, saya menemukan beberapa kampung yang belum teraliri listrik, itu hanya karena kepala Ahoy. Akhirnya saya keluarkan uang pribadi, bayar dan masuk di gereja dan sudah sambung semua. Air yang tersumbat di Oiraut sudah dari hor sudah lepas dan sudah tersambung semua. Itu semua sebenarnya dalam rangka juga menunjang dunia pendidikan. Bagaimana anak belajar? Jadi ceritakanlah pengalaman-pengalaman dulu. Di G besar atau di G kecil, orang belajar tanpa lampu, pakai lampu amuni lah. Itu saja menghasilkan profesor, doktor. Sekarang tinggal cetek, menyala, masih belum juga, berarti memang IQ-nya jongkok. IQ jongkok nggak apa-apa, jangan tiarap. Berbahaya lah ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, itu kira-kira yang saya sampaikan, dan selamat bermusyawarah, mudah-mudahan mendapat hasil yang maksimal. Waktu yang Tuhan hidup ini sudah jadi berat, nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Cendramata MKKS berupa perahu layar melambangkan kebersamaan MKKS akan tetap berlayar bersama Bapak tercinta. Dan kami akan tetap berbakti dalam sanubari kami masing-masing. Angkat layar, berlayar menuju Pulau Harapan, masa depan yang lebih cerah. Selamat berjumpa lagi di tangga kesuksesan Epuser 2 dalam gapaian senyum kasih yang mendalam. Doa tulus kami akan tetap menyertai-Mu Bapa. Doa nit neleluhur harbatang harang omu balwel ban balang na merandro beruban. Terima kasih Bapak. Bye.
Kesempatan